dengan channel ini, yaitu channel saya Daniela, dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal dari teman kita. Jadi ini merupakan soal dari kiriman teman kita ya, dan teman kita ini menanyakan mengenai 3 soal tentang persamaan permutasi. Jadi kita bisa lihat perintahnya di soal ini, carilah nilai n yang memenuhi persamaan-persamaan berikut. Dan pada video kali ini kita akan membahas 2 soal yang ditanyakan teman kita, dan untuk keesokan harinya kita akan bahas 1 soal lagi. Nah, jadi untuk yang pembahasan pertama, untuk soal yang nomor C, kita disuruh mencari nilai n yang memenuhi persamaan dari 2 faktorial dikali dengan P dari n plus 4 ke 4, itu sama dengan 3 kali P 2n plus 4 ke 3. Dan kalian sudah bisa lihat di sebelah kanan layar kalian, di sana sudah saya tampilkan rumus dari permutasi, dan kalian bisa tuliskan seperti ini juga sebenarnya. Saya biasanya menuliskan seperti ini. Jadi 2 faktorial dikali dengan n plus 4p 4. Jadi angka yang di atas ini ditaruh di depan. Ada yang orang yang menuliskan seperti itu. Jadi yang demikian juga untuk yang di sebelah ruas kanan juga seperti itu. Dia akan menjadi 3 dikali dengan 2n plus 4p 3 kayak gitu. Jadi itu sama saja ya, mau di atas bawah atau di kiri kanan juga tidak masalah. Cuman yang pasti angka yang berada di atas itu lebih besar daripada angka yang berada di bawah. Jadi demikian juga untuk yang kiri kanan, angka yang berada di kiri itu lebih besar daripada angka yang berada di kanannya. Begitu juga seperti itu. Oke, nah seperti yang kalian sudah lihat di sebelah kanan layar kalian, sekarang sudah saya tampilkan rumus dari permutasi. Jadi yang pertama kalian harus ketahui bahwa ini kita melibatkan faktorial ya, jadi ada melibatkan operasi faktorial. Kalau misalnya kita lihat di sini 2 faktorial, itu berarti artinya 2 kali 1. Jadi kita bisa langsung tulis saja 2 kali 1. Oke, n plus 4 p4 itu sama saja dengan n plus 4 faktorial. Kalian bisa lihat ya, yang di atas dulu atau yang di kiri dulu ya, itu dibagi dengan n plus 4 dikurangi dengan 4 faktorial. Jadi angka yang di atas itu dikurangi dengan angka yang di bawah. Kalian bisa lihat di kanan layar kalian ya. Oke, jadi dia menjadi seperti ini, n plus 4 dikurangi 4 faktorial. Itu untuk yang di ruas kiri. Sementara untuk yang di ruas kanan, karena 3 ini tidak ada angka simbol faktorialnya, maka kita tulis 3 saja. Ya, jadi bukan 3 faktorial ya. Dan demikian juga untuk yang permutasi yang ini juga sama. Jadi permutasi ini sama saja dengan 2n plus 4 faktorial. Itu dibagi dengan 2n plus 4 dikurangi dengan 3 faktorial. Jadi sama seperti tadi, untuk penyebutnya yang atas dikurangi dengan yang bawah, gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk ini kan ada faktorial dalam bentuk n ya. Kita bisa kurangi dulu, jadi 2 kali 1 tetap 2. 2 dikali dengan n plus 4 n plus 4 faktorial. N plus 4 dikurangi 4 itu sama saja dengan n faktorial ya. Oke, itu sama saja dengan 3 dikali dengan 2n plus 4 faktorial dibagi dengan 4 kurang 3, 1. Berarti jadinya 2n plus 1 faktorial. Dan untuk menghilangkan simbol faktorial, baik yang ada di kiri maupun di kanan, kita bisa lihat di sini bahwa ini merupakan faktorial dalam bentuk n ya. Dan kalau kita biasa tahu bahwa anggaplah misalkan ada 4 faktorial, itu sama saja dengan 4 dikali dengan 3, dikali dengan 2, dikali dengan 1. Atau sama saja dengan 4 dikali dengan 4 kurang 1, dikali dengan 4 kurang 2, dikali dengan 4 kurang 3. Nah, hal ini juga sama berlaku seperti ini ya, karena hanya saja ini dalam bentuk n. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa n plus 4 faktorial itu sama saja dengan n plus 4 dikali dengan n plus 4 dikurangi 1, dikali dengan n plus 4 dikurangi 2, dikali dengan n plus 4 dikurangi 3, dikali dengan n plus 4 dikurangi 4, sampai seterusnya. Oke, nah kalau seperti ini, maka persamaan ini kita bisa ubah menjadi seperti ini bentuknya. Jadi saya akan hapus bagian sini ya. Ini saya juga sudah hapus saja. Oke, kita akan bisa lihat di sini. Ini untuk persamaan yang ini, dia akan menjadi 2 dikali dengan n plus 4 faktorial. Kita bisa ubah menjadi n plus 4 dikali dengan n plus 4 kurang 1, itu berarti n plus 3 ya. Dikali dengan n plus 4 kurang 2, berarti itu adalah n plus 2. Dikali dengan n plus 4 kurang 3, berarti itu adalah n plus 1.
dikali dengan n plus 4 dikurangi 4. Itu sama saja dengan n faktorial. Sampai sini dulu. Karena nanti kita akan coret dengan penyebutnya, yaitu n faktorial. Jadi kita harus sesuaikan dengan apa yang ada di penyebutnya, mana yang bisa dicoret. Oke? Nah, begitu juga untuk yang di ruas sebelah kanan ya. Yang ini koefisiennya 3, berarti 3 dikali 2n plus 4-nya karena dia lebih besar, jadi kita harus uraikan seperti yang tadi. Dia akan menjadi 2n plus 4 dikali dengan 2n plus 4 kurang 1, berarti 2n plus 3. Dikali dengan 2n plus 4 kurang 2, berarti 2n plus 2. Dikali dengan 2n plus 4 kurang 3, 2n plus 1 faktorial. Karena di penyebut itu ada 2n plus 1 faktorial, maka supaya kita sama-sama bisa coret, kita harus berhentikan faktorial ini sampai 2n plus 1. Begitu. Nah, kalau udah selesai ini, maka kita bisa coret masing-masing. Di sini juga dicoret, sehingga baik di ruas kiri maupun di ruas kanan itu sama sekali tidak ada bentuk faktorial lagi ya. Kalian sudah bisa lihat di sana. Dan jadinya yang tersisa di sini adalah 2 kali dengan n plus 4, dikali dengan n plus 3, dikali dengan n plus 2, dikali dengan n plus 1. Ini maksudnya n plus 1 ya, maksud saya. Sorry. Ini maksudnya n plus 1. Oke. Jadi yang di ruas kiri sisanya seperti ini. Dan di ruas kanan sisanya berarti 3 dikali dengan 2n plus 4, dikali dengan 2n plus 3, dikali dengan 2n plus 2. Ini sisanya. Dan sekarang kita akan berusaha untuk memfaktorkan beberapa bagian yang bisa difaktorkan. Misalkan di sini 2n plus 4 kita bisa faktorkan menjadi 2n plus 4 itu kan sama saja dengan 2 kali n plus 2 ya. Nah, kita bisa faktorkan itu. Dan begitu juga untuk yang 2n plus 2 itu kita bisa faktorkan menjadi 2 kali dengan n plus 1. Sehingga kita bisa ubah menjadi seperti itu bentuknya. Jadi yang di ruas kiri tetap ya. Ini tetap sama, tidak ada perubahan. Oke, untuk yang sebelah kanan dia akan menjadi 3 kali 2n plus 4 itu jadi 2 kali n plus 2 dikali dengan 2n plus 3, dan 2n plus 2 dia akan jadi 2 kali n plus 1. Dan kalian bisa lihat di sini ada n plus 2 di ruas kiri maupun di ruas kanan, ini bisa dicoret. Oke, dan di sini juga ada angka 2, kita bisa saling coret, 2 yang mana saja boleh. Oke, dan ini juga ada n plus 1. N plus 1 juga bisa dicoret, di sini juga bisa dicoret. Sehingga tersisa di ruas kiri ada n plus 4 dikali dengan n plus 3. Itu sama saja dengan 3 kali 2, masih ada 2 di sini ya. 3 kali 2 itu adalah 6, dikali dengan 2n plus 3. Dan kita akan kalikan baik di ruas kiri maupun di ruas kanan, sehingga kita akan dapat menjadi n kuadrat plus 7n plus 12, itu sama dengan 12n plus 18. Kita pindahkan semua ke ruas kiri, sehingga kita dapat jadinya n kuadrat min 5n min 6 sama dengan 0. Kita akan mencari dua angka nilai n, kita akan faktorkan nilai n ini ya, kita akan faktorkan persamaan dalam bentuk n ini, dan kita akan dapat hasilnya itu adalah n min 6 dikali dengan n plus 1 sama dengan 0. Nah, kalau bagi kalian yang tidak tahu bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat ini, silakan kalian cek di playlist kami khusus tentang persamaan kuadrat. Kami sudah kirimkan linknya di sebelah kanan layar atas kalian sekarang. Oke? Jadi kita dapat dua nilai n, yaitu n-nya sama dengan 6 atau n-nya sama dengan min 1. Kalau kita lihat, karena nilai n itu harus bernilai positif ya, maka yang didapat adalah nilai n-nya sama dengan 6. Jadi, nilai n yang menjadi persamaan nomor C ini, itu adalah n sama dengan 6. Selanjutnya untuk yang soal nomor D, jadi kita sudah dapat tadi untuk yang nomor C, nilai n yang menjadi persamaan nomor C ini adalah n sama dengan 6. Bagaimana dengan yang D? Yang D juga sangat persis ya sebenarnya soalnya dengan caranya dengan yang nomor C. Jadi kita bisa tulis menjadi, kalau saya tulis di depan sama di belakang, kita akan bisa tulis jadinya n plus 1 P4 itu sama dengan 10 kali n P2, di mana angka yang di atas ini lebih besar daripada angka yang di bawah. Angka yang di depan itu lebih besar daripada angka yang di belakang. Sama seperti tadi persis ya. Dan kalian juga sudah bisa lihat di kanan layar kalian, di sana ada persamaan permutasi yang kalian bisa gunakan pada soal kali ini. Sangat persis dengan yang tadi ya. Dan kita akan bisa gunakan juga. Kita langsung saja ya. N plus 1 P4 itu jadi sama saja dengan N plus 1 difaktorialkan per
n plus 1 dikurangi dengan 4 faktorial. Oke, sama seperti tadi, berarti untuk yang penyebut, yang atas dikurangi dengan yang bawah. Dan itu sama saja dengan 10 dikali dengan n faktorial per n min 2 faktorial. Sama seperti tadi, yang depan dikurangi dengan yang belakang, atau yang atas dikurangi dengan yang bawah. Oke, lalu sama seperti tadi untuk yang faktorialnya ya. Jadi kita bisa uraikan n plus 1 faktorial ini, dia akan menjadi, oh ini masih n plus 1 min 4, dia bisa berubah menjadi n plus 1 faktorial dibagi dengan n plus 1 min 4 itu berarti min 3, berarti n min 3 faktorial, itu sama saja dengan 10 dikali dengan n faktorial per n min 2 faktorial. Dan sama seperti tadi, n plus 1 faktorial ini kita bisa urai menjadi n plus 1 dikali dengan n plus 1 dikurangi 1, itu berarti sama saja dengan n plus 1 dikurangi dengan 2, yaitu berarti n min 1, n plus 1 dikurangi dengan 3, itu berarti sama saja dengan n min 2, dan n plus 1 dikurangi 4, itu berarti n min 3 faktorial. Yang di bawah n min 3 faktorial ya. Oke. Dan untuk yang di ruas kanan, itu dia jadinya 10 kali n faktorial per n min 2 faktorial ya. Itu berarti sama saja dengan 10 dikali dengan n faktorial. Itu kita bisa ubah menjadi n dikali dengan n min 1 dikali dengan n min 2 faktorial. Yang di bawah juga tetap n min 2 faktorial. Dan kita bisa coret di sini sama-sama n min 3 faktorial ya. Ini juga sama-sama n min 2 faktorial. Sehingga yang tersisa baik di ruas kiri maupun di ruas kanan itu adalah seperti ini jadinya. Itu adalah n plus 1 dikali dengan n dikali dengan n min 1 dikali dengan n min 2. Itu sama saja dengan 10 kali n dikali dengan n min 1. Dan kalau kita lihat baik di ruas kiri maupun di ruas kanan ada sama-sama n ya. Itu kita bisa coret karena ini perkalian juga. Sama seperti tadi. Demikian juga untuk n min 1 juga kita bisa coret. Sehingga yang tersisa baik di ruas kiri maupun di ruas kanan itu adalah n plus 1 dikali dengan n min 2 sama dengan 10. N plus 1 dikali dengan n min 2 itu sama saja dengan n kuadrat min n min 2 itu sama dengan 10. 10-nya kita bawa ke ruas kiri sehingga dia jadi negatif ya. Dia akan menjadi n kuadrat min n min 2 min 10 sama dengan 0. Oke, dan dia akan menjadi n kuadrat min n min 12 sama dengan 0. Dan seperti tadi yang nomor C, kita harus mencari dua angka nilai n. Ya kan? Kita bisa memfaktorkan persamaan kuadrat ini menjadi n min 4 dikali dengan n plus 3 sama dengan 0. Oke, dan kita dapat jadinya dua nilai n, yaitu n sama dengan 4 atau n sama dengan min 3. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, kalau nilai n di sini harus bernilai positif, jadi yang kita ambil adalah n sama dengan 4. Jadi, nilai n yang memenuhi persamaan ini, persamaan yang nomor D ini, itu adalah n sama dengan 4. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan seperti yang tadi saya sudah bilang, apabila kalian masih bingung bagaimana cara memfaktorkan sebuah persamaan kuadrat, silahkan kalian cek di playlist kami tentang persamaan kuadrat. Dan kalian bisa kirimkan juga soal ataupun pertanyaan yang ingin kalian buatkan videonya ke dalam email yang tertera dalam deskripsi di setiap video kami. Terima kasih.